Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Eli yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Resident Playbook. Harusnya minggu kemarin Mai bikinnya, tapi minggu kemarin Mai belum selesai nonton. Jadi memang agak banyak kegiatan ya akhir-akhir ini, jadi nggak bisa konsisten nontonnya. Jadi agak pelan banget nih Mai nontonnya. Jadi Resident Playbook Mai udah selesai nonton dari Senin kemarin. Pada hari Minggu bisa sempat bikin reviewnya buat kamu ya. Oke, jadi Resident Playbook ini adalah sequel ya, dibilang ya. Spin-off sih, tapi bukan sequel ya, benar-benar ya. Kalau sequel kan Hospital Playlist, terus ada Hospital Playlist 2. Nah, Resident Playbook ini adalah spin-off-nya katanya. Dan berlokasi di tempat yang berbeda, yaitu Jongno Yulje Medical Center ya. Jadi yang di Jongno Yulje Medical Center ya katanya. Jadi Mai waktu itu sempat tanya sama Meta AI, apakah Mai harus nonton Hospital Playlist untuk memahami Resident Playbook. Tapi kata Meta, nggak harus nonton Hospital Playlist, tapi bisa langsung nonton Resident Playbook katanya ya. Nah, by the way, sebelum Mai mulai, ini yang ngisi soundtracknya, lagu ini ya, Start, dinyanyikan oleh 3 member Stray Kids, Seungmin, Ino, dan Ayan. Nah ya, salah satu kesukaan Mai juga nih, Stray Kids. Oke, Resident Playbook tayang di Network TVN sebanyak 12 episode, tapi lumayan panjang ya, satu episodenya itu bisa 1 jam lebih, ada yang sampai 1,5 jam guys. Oke, karena konsentrasi Mai itu kadang tidak sepanjang itu ya. Jadi satu hari itu cuma bisa nonton 1, paling kenceng 2, itu pun rasanya sudah drain out banget ya. Bukan karena ceritanya nggak bagus, tapi memang begitulah Mai. Konsentrasinya pendek. Ya, tapi Mai suka banget sama drama ini. Mudah-mudahan Mai nggak lupa ya Mai mau ceritain apa. Nah, mungkin Mai akan ceritain langsung dari masing-masing karakternya aja, supaya Mai tahu mau ngomongin tentang apa dari karakter ini ya. Nah, Resident Playbook punya 4 tokoh utama, dan keempat anak muda ini adalah dokter residen tahun pertama di Jongno Yulje Medical Center. Yang pertama yang mau Mai ceritain adalah Go Yun Jong. Nama dia gimana ya bacanya ya? Harus lihat Hangul ya. Go Yun Jong berperan sebagai Oh Iyong ya, sebagai tokoh utama deh di sini ya. Nah, Oh Iyong ini punya masa lalu yang kurang baik di suatu klinik ya, tapi diceritakan nanti di masa lalu ya kayak apa, dan ternyata itu sedikit didramatisir oleh orang biasa lah ya, ditambah garam gitu, ditambah pembumbuan, padahal tidak sepenuhnya seperti itu yang terjadi. Nah, tapi reputasinya jadi buruk dan dia dikeluarkan dari klinik itu. Akhirnya dia tidak mau sebenarnya kerja lagi gitu, tapi dia terlilit hutang dan dia tinggal bersama Onninya dan suami Onninya, kakek iparnya ya, dan juga adik iparnya. Nah, nih adik iparnya adalah Koo Do Won yang diperankan oleh Jong Jun Won. Jong Jun Won ini menarik karena matanya sipit banget ya. Mai udah bilang belum sih, Mai itu suka sama cowok yang matanya sipit. Aduh, ketahuan deh ya. Mai suka banget dia sipit ini. Oke, balik lagi ke Oh Iyong. Jadinya dipaksa oleh Onninya untuk kerja gitu ya, katanya untuk melunasi hutang kamu, dia bilang gitu. Jadi akhirnya Iyong pun terpaksa kerja di Jongno, di Yulje ini. Nah, Koo Do Won sendiri adalah dokter residen tahun keempat di bagian Obgyn, dokter kandungan ya. Nah, jadi Iyong otomatis menjadi hubenya ya, adik tingkatnya begitu ya. Dan dia memang membimbing residen tahun pertama secara langsung, si Koo Do Won. Tapi Iyong bilang, ayo kita pura-pura tidak kenal di rumah sakit. Nah, jadi di sini menceritakan tentang perkembangan karakter Iyong dari seorang yang tidak mau kerja, malas-malasan. Dia saja bilang, kalau
hutangku lunas, aku akan berhenti kerja. Pokoknya orientasi dia tuh hanya cepet-cepet aja, kalau bisa cepet dia berhenti kerja, nggak tahan gitu. Padahal Iyong ini adalah seorang yang berbakat, dan dia pada awalnya semua residen ya mengalami masa-masa berat ketika harus belajar dari para profesor. Tapi akhirnya Iyong itu menerima pujian dan banyak belajar dari para profesor ya. Iyong pun dipuji dengan tangannya yang terampil. Jadi katanya jahitan dia itu rapi banget, jahitan operasi ya. Nah, jadi apakah Iyong nanti di ujung-ujungnya akan berhenti kerja kalau setelah dia benar-benar itu hutangnya terbayar? Tapi Iyong pun terlibat dalam kisah asmara. Dengan siapakah? Kamu harus nonton sendiri di Resident Playbook ya, perkembangan karakternya Iyong. Nah, tokoh utama kedua yaitu Pyo Nam Kyung yang diperankan oleh Shin Si-a. Nah, Mai Kira pernah ketemu aktris yang ini. Tapi ternyata nggak pernah. Ya, ini pertama kalinya Mai ketemu Shin Si-a. Nah, Pyo Nam Kyung, ya ini 4 residen ini memang unik ya. Mereka tentunya punya sifat yang beda-beda, tapi mereka harus bekerja sama karena mereka ya sama-sama residen tahun pertama kan, tinggalnya juga punya kantor juga di satu ruangan, jadi mau nggak mau harus mentolerir satu sama lain lah ya, meskipun beda-beda sifatnya gitu. Nah, si Pyo Nam Kyung ini benar-benar gadis yang ini ya, up to date banget gitu ya, make up-nya on point terus, pokoknya yang dokter cantik lah dibilang gitu ya. Tapi ngomong soal dokter cantik, nggak ada residen tahun pertama ini yang kelihatan cantik dan ganteng, karena kalau dilihat dari pola kerja mereka, bukannya residen tahun pertama ya, sampai dokter-dokter yang mungkin profesor sudah agak bisa cantik dikit lah ya. Tapi kalau yang masih residen-residen ini, rata-rata mereka tuh penampilannya berantakan banget. Karena, mereka harus menyelamatkan nyawa pasien, itu lebih penting dari apapun, tuh kan. Termasuk lebih penting dari penampilan mereka gitu. Nam Kyung yang begitu menjaga penampilannya, sampai kelihatan kayak urak-urakan juga pada saatnya, guys. Dan dia, gini ya, dia kesel sih sama penampilan dia yang kayak gitu. Bahkan pada suatu hari dia ketemu dengan temennya yang cantik banget gitu ya, pakai tas branded, padahal Nam Kyung juga suka yang kayak gitu, tapi dia kan sibuk banget ya jadi residen gitu. Nah, itu sampai pernah penampilan dia berantakan banget dan dia malu ketika ketemu temennya gitu. Padahal kalau dari dalam hati Mai berpikir, Nam Kyung, bagaimanapun kamu seorang dokter gitu ya, harusnya kamu bangga menjadi seorang dokter. Nah, Nam Kyung pernah sampai melarikan diri, tidak mau melanjutkan takdirnya sebagai residen, tapi dia kembali lagi. Bahkan seorang pasien yang sulit ya, kamu tahu pasien seperti customer kan ya, ada yang baik banget, ada yang macam-macam bentuknya kan. Nah, dia ketemu pasien yang agak unik nih, rumit gitu ya, dan Nam Kyung jadi tersiksa oleh dia. Tapi karena pasien ini jugalah dia belajar banyak. Sampai ketika Nam Kyung sudah mulai dipuji ya, Nam Kyung itu dipuji khususnya karena dia bisa membersihkan luka dengan baik. Nah, itu katanya ya. Jadi dia dikuatkan oleh pasien itu sampai ke akhir yang menyentuh banget untuk Nam Kyung ya. Dan ini ada episode-episode tertentu yang banyak menceritakan juga tentang Nam Kyung gitu. Nah, itu keren juga. Jadi kita lihat perkembangannya Nam Kyung ya, dari seorang dokter yang peduli pada kecantikannya aja, apakah sampai ke satu titik di mana bagi dia pasien itu jauh lebih penting dari penampilan dia. Dan dia tidak keberatan untuk terlihat berantakan. Yang penting pasien yang dijaganya saat itu bisa sembuh gitu ya. Dia pun menjadi jauh lebih bertanggung jawab ya dibanding awal-awal dia menjadi residen. Jadi perkembangan karakternya menarik juga. Guys, orang ketiga yang mau ceritain adalah Kang Yu Sok yang yang disebut peran sebagai Om Jae Il. Nah, di
episode pertama perkenalan ya, Mai itu paling enggak bisa relate sama penampilannya Jaeil. Karena ternyata si Jaeil ini di masa lalunya ya, bukan masa lalu banget lah, pokoknya dia adalah seorang mantan idol yang grupnya bubar. Nama grupnya adalah High Boys. Nah tadi Mai cari tahu di Google, jadi High Boys ini adalah grup fiksional ya, dibilang gitu ya, yang dibentuk untuk drama Resident Playbook ini. Nah, Jaeil ini adalah salah satu membernya, dan dia, wah ini pengisi OST-nya hebat-hebat dong ya. Tadi Eugene Ivy, Winter Aespa, ada Mini Idol, Kyungsoo EXO, DK17, TXT yang menyanyikan lagunya High Boys ya. This is something ya. Oke, nah jadi mereka berempat pun ada menyanyikan lagu, nanti kita dengerin ya. Nah jadi si Jaeil ini nggak tampak kayak dokter lah ya. Dia juga pertama kali hanya memikirkan reputasinya sebagai mantan idol. Jadi sering bilang, kalian tahu nggak sama High Boys, pokoknya segala macam itu. Tapi tidak banyak orang yang tahu tentang High Boys karena mereka bubar setelah album pertamanya, katanya begitu. Tapi Jaeil pun berkembang ya. Nah kamu bisa saksiin ini. Menurut Mai yang paling menarik adalah perkembangan para karakter, terutama si Resident tahun pertama ini. Nah si Jaeil menjadi dokter yang paling cepat membaca USG para pasien. Dan dia juga terkenal sabar, dan dia ceria ya. Cerianya tuh dia dokter yang penuh empati. Kalau teman-temannya ini kan, teman-temannya ini semuanya pada kurang empati ya. Ada yang kayak robot, ada yang dingin, ada yang mau cepet aja, cepat marah ya. Kamu tahu siapa yang dingin banget itu? Si Iyong. Yang cepat marah itu Namkyong. Nah Jaeil ini yang penuh empati ya. Dia nih paling humanis lah sebagai seorang dokter gitu ya. Nah jadi banyak pasien menyukai dia karena itu. Tapi di satu sisi banyak dokter yang senior, dokter-dokter senior itu tidak menyukai Jaeil. Itu karena Jaeil itu terlalu banyak bertanya, dan juga dia pada awalnya suka banget memberikan hipotesis dia sendiri ya. Misalnya dia melihat sesuatu terus dia langsung menyimpulkan sepertinya begini. Tapi dia bukan hanya sepertinya lagi, istilahnya dia itu udah kayak 100% yakin dengan hipotesis dia. Jadi itu membuat para senior jengkel ya. Juga pertanyaan-pertanyaan dia itu yang berulang, pokoknya kayak kamu tuh sudah harus tahu tanpa kamu nanya ini. Kamu tuh pernah belajar nggak sih sebelumnya, kayak gitu ya. Jadi Jaeil juga mengalami banyak cobaan ya, sampai karakter dia berkembang menjadi seseorang yang rajin. Dia sampai nggak pulang loh berhari-hari di rumah sakit ya. Nah mereka kan ada juga bagian dokter jaga malam gitu ya, jaga IGD, jaga malam gitu. Nah si Jaeil sampai pernah berhari-hari nggak pulang karena dia ingin diberi kesempatan untuk mengamati pasien yang bahkan datangnya malam gitu ya. Nah dari situ dia belajar membaca USG dan melakukan banyak USG ke pasien-pasien gitu ya. Nah itu sesuatu yang ya Jaeil berubah gitu ya, menjadi seorang yang jauh lebih bertanggung jawab. Nah mereka berempat ya, ini Mai bilang dulu, nanti mereka semua terlibat kisah asmara, tapi dengan siapa aja nih romance-nya kamu nonton sendiri. Mai gak akan cerita karena nanti durasinya habis ya. Nah jadi Jaeil pun berkembang dari seorang yang peduli aja sama reputasi dia sebagai member High Boys sampai menjadi seseorang dokter yang bertanggung jawab ya. Nah karakter yang keempat yaitu Han Ye-ji, di sini yang berperan sebagai Kim Sabi. Dia ini adalah dokter yang kayak robot. Mereka suka manggil dia Sabi ya, lucu banget namanya. Nah Sabi ini adalah yang paling pintar di antara mereka berempat. Jadi dia kayak
kalau di Harry Potter tuh kamu tahu Hermione ya. Nah, jadi kayak Hermione banget. Jadi dia hafal semua isi buku, pokoknya excellent banget. Tapi ya kelemahannya dia adalah dia nggak punya empati ya. Jadi pernah dia sampai mengalami kesulitan dengan pasien karena dia tidak berempati. Sampai pasien juga mengatakan kata-kata yang jahat lah ya, karena sudah marah ya. Kau tidak pantas menjadi dokter. Nah, seperti itu. Sabi juga belajar banyak dari seorang yang seperti robot itu. Dari seorang yang egois. Ya, ketika profesor lebih memperhatikan Iyong yang berbakat dibanding dia yang pintar. Jadi dia istilahnya mikir gini ya. Aku kan pintar, tapi kenapa bukan aku yang dipilih untuk itu? Kenapa malah Iyong? Jadi dia sampai pernah menjahati Iyong juga, guys. Sampai kayak gitu ya. Terus dia sering berantem juga sama Nam Kyung dalam beberapa episode, karena mereka tuh beda banget kan ya. Satu kayak robot, satunya cepat marah gitu ya. Cocok banget kan. Juga tapi cuma Jae-il ya, karena Jae-il ini memang sebenarnya di antara mereka tuh yang paling baik lah ya dibilangnya. Jadi sering ada konflik tapi dia tidak memperpanjang konfliknya. Jadi Jae-il memang yang paling baik lah ya. Dan Sabi pun belajar banyak bahwa dia perlu punya empati ya. Dia belajar dari Jae-il untuk punya empati itu kayak apa, dan dia akhirnya menurunkan egonya untuk tidak iri pada Iyong dan juga percaya pada kemampuan Iyong. Yang Mai bilang kan Iyong tadi pintar menjahit ya. Nah, Sabi memang tetap mengandalkan otak dia yang pinter banget itu, tapi dengan menjadi seorang dokter yang jauh lebih berempati lagi dari sebelumnya. Sabi juga ketemu dengan pasien-pasien yang mengubah dia ya. Dokter-dokter, para profesor juga, dia tuh kasihan banget ya, sampai pernah dimarah-marahin banget tuh oleh seorang profesor. Ada satu profesor yang suka marah-marah ya, kalau kamu nonton nanti kamu tahu. Nah, dia dibela oleh profesor yang satunya. Akhirnya profesor yang satunya tuh sampai nggak tahan ya, karena Sabi tuh sering banget dimarahin. Dan pada satu episode juga Sabi sakit sampai pingsan. Dan di situ ketiga teman-temannya itu menunjukkan kekhawatiran mereka, perhatian mereka pada Sabi. Nah, dari situ juga perkembangan persahabatan mereka berempat pun semakin baik. Yang tadinya sering berantem gitu kan, jadi akhirnya lebih baik lagi. Dan ya, kita akan melihat Sabi yang menjadi lebih humanis gitu. Siapa ya yang nanti terlibat kisah asmara dengan Sabi yang kayak robot ini? Dan apakah Sabi tertarik dengan kisah asmara gitu kan? Dia kan sangat berfokus ingin menjadi seorang dokter yang hebat ya. Kedua orang tuanya adalah dokter. Kalau Mai nggak salah ingat, dia juga punya saudara ya yang juga dokter gitu ya. Jadi keluarga dokter hebat banget gitu ya. Jadi Sabi pun ingin menjadi seorang dokter yang begitu seperti orang tuanya. Seperti apa perkembangan karakter mereka berempat menjadi dokter, seperti apa mereka pada akhirnya di menjadi residen tahun kedua, seperti apakah mereka akan nanti baik juga pada adik-adik kelas mereka, karena mereka mengalami penderitaan yang sangat di tahun pertama gitu ya. Ini menurut Mai drama yang sangat berarti gitu ya. Kamu pernah nonton drama ya? Oke, Mai mau bilang beberapa karakter lagi ya. Seperti Kudowon. Dowon ini dokter yang baik banget, terlalu baik nggak sih ya. Jadi dia seorang yang punya rutinitas ya. Aduh, ini antara INTJ INTJ. Mas suka banget loh sama lagu ini. Ini lagu keberapa ya? Oh, ini Dio. Pantes deh lagunya bagus. I see. Kok Mai nggak ingetin suaranya Dio? Miyane. Oke, nah balik lagi ke Dowon. Jadi dia aja sering disuruh-suruh saking baiknya. Sampai suatu hari dia dimanfaatkan oleh satu profesor yang itu kali ingat tentang dia, rasanya mau, karena dokter ini benar-benar penuh kepalsuan gitu ya. Iyong itu juga benci banget sama profesor yang satu ini. Nanti kamu nonton sendiri yang mana profesornya.
Nyebelin banget. Dowon sampai dimanfaatkan sampai Iyong tidak tinggal diam ya, dia melakukan sesuatu pembalasan dendam. Kudowon dia sering berantem sama Oh Iyong tapi akhirnya mereka baikan. Kenapa dan bagaimana, lihat aja nanti di drama ya. Ini Profesor So Jung Min yang wajahnya pasti gak asing banget ya, dan dia ini yang sebenarnya mengakui kemampuan Iyong ya. Profesor pertama yang mengakui kemampuan Iyong, tapi dia juga sekaligus yang sering memarahi Iyong. Jadi dia mengajari Iyong dengan keras ya. Tapi ternyata tidak sia-sia apa yang dia ajarkan ke Iyong, karena Iyong menjadi dokter yang hebat dengan dorongan Profesor So Jung Min. Nanti lihat ya gimana. Profesor ini pun dulu ketika masa residen dia juga cerita kok berat masa-masa itu. Tapi sangat menginspiratif nanti. Nah nih Profesor Ryu Jae-hui ini yang lucu banget ya. Dia tuh dokter yang sering melontarkan dry humor. Jadi cuma dikit yang paham kalau humor dia tuh lucu. Nah inilah profesor yang membela sabi-sabi ya. Dia di bagian ginekologi. Ini mayat jadi butuh banyak mengartikan ya. Ginekologi ini apa ya? Ginekologi ya. Oke, dia sering lupa nama orang gitu ya. Tapi hatinya tuh baik banget. Terus ada dokter-dokter lain ya, seperti di bagian anestesi, adik tingkat mereka, macam-macam di sini. Ada susternya, perawat ya, para perawat nih di sini. Keluarganya Iyong, Oninya mengalami suatu masalah juga, tapi dia punya suami yang sangat suportif. Wah, luar biasa ya kalau punya suami kayak gini tuh. Padahal Mai pertama lihat mukanya Mai nggak nyangka sih kalau dia akan ini ya, sangat suportif begitu sama istri. Keren banget. Ini juga ada kisah tentang mereka, kamu bisa nonton nih, menarik kisah Oninya dan juga suaminya ini ya. Suaminya sangat suportif. Nah, ada para pasien yang Mai bilang macem-macem banget itu. Iya, pasien-pasiennya banyak banget ya. Hi Boys. Di sini katanya Yeonjun dan Subin dari TXT bergabung di grup fiksional Hi Boys. Tapi Mai gak benar-benar melihat mereka ada dialog di episode 9, atau Mai kelupaan atau gimana ya. Oke. Episode rating dimulai dari 3,7 di nationwide dan Seoul di 4,4. Jadi average 4 ya. Setelah itu mengalami peningkatan, turun sedikit. Dan di episode akhirnya guys, di episode 12 itu meningkat 2 kali lipat ya dari episode pertama. Jadi finish di 8,1 di nationwide dan 8,6 di Seoul. Wow, cukup tinggi ya. Oke, kita baca beberapa komen di Asian Wiki. If you're a newly employee, you will be more relate to the characters. We try new things, we make mistakes, we learn from it because it's our first time of life. I'm agree. Yes, ini user ini kayaknya belum pernah kerja kali ya. Dia nggak tahu betapa sulitnya menjadi pekerja tahun pertama dimanapun, tidak hanya di rumah sakit. I can relate karena dulu pernah juga ya di tahun pertama. I really love this series. Iya, siapa tahu ada season berikutnya. Dia sudah playbook 2 maybe, ya. Keren juga kayaknya ya. Mereka di mungkin resident tahun keberapa gitu ya. Why not? This was a really job well done. It's similar yet different in refreshing way. Yes, I hope there will be second season too. Ya.
Oke, sebentar, ini durasinya Mai. Alright, lanjut Mai ke rating 8,1 dari 10 di IMDb. 76% like this TV show in Google user. First year of Jin residents at ULJ Medical Center navigate the chaos of their work and personal lives, all in their quest to become exceptional doctors. Saya suka ini ya. 4,8. Ini audience rating summary. That's high. This drama are one of those drama where when it ends, you feel that feeling of missing, as if you don't want it to end. This is that drama that you wish to watch again, like a new, for the first time. Okay. I agree ya. The Resident Playbook isn't a terrible drama. Kenapa sih Mai? It has a few touching stories. Mai sampai nangis ini ya. Ada yang bikin Mai nangis. A warm message here and there, and some romantic moments. Some humor juga ya. Lucu sih. Ini ya. Oh bukan. Oh belum ya, belum lagunya TXT ya. Cocok bagi kamu penyuka drakor medis penuh kekacauan serta memacu adrenalin, namun dikemas dengan alur yang fresh. Yes. Oke. Memang keren banget drama ini ya. Aduh, kita nggak bisa selesai dengerin semua lagunya. Mari kita dengerin lagunya. Ini yang TXT ya, High Boys. Itu kayak apa? Ay. Memang bener-bener boy group banget gak sih? Oke, di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating sebesar 93. Tinggi banget gak sih? Nah, Mai mau kasih drama ini rating sebesar berapa ya? Mai mau kasih drama ini rating berapa ya? Oke, Mai mau kasih drama ini rating sebesar 94. Jadi wajib banget kamu buat nonton drama Resident Playbook. Gak apa-apa gak nonton Hospital Playlist langsung loncat kayak Mai, masih nyambung. Ya, by the way, sekarang Mai lagi nonton drama The Haunted Palace. Memang agak telat ya, maafin ya. Mai lagi di episode 4 nih, karena dramanya 16 episode, kayaknya bakal 2 minggu lagi baru selesai ya. Pokoknya doain Mai supaya Mai bisa selesai cepet nonton dramanya dan bisa kasih kamu drama reviewnya. Nah, oke, lagunya boy group banget tentu saja ya. Yuk kita dengerin lagu terakhir yang katanya dinyanyikan oleh 4 resident tahun pertama ya. Kamu bisa cek sendiri lah nanti playlistnya ya. Nah, dan juga Mai butuh banget sama jempol kamu. Kalau kamu lihat videonya Mai, jangan lupa tinggalin jempol kamu supaya Mai makin semangat nih buat bikin konten buat kamu. Dan kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi tentang K-drama. Semuanya lengkap di channelnya Mai, ada playlist itu namanya drama review. Banyak banget yang sudah Mai review gitu ya. Sudah menjadi reviewer profesional belum sih? Dari tahun 2021 ya. Oke, itu saja, tetap semangatin Mai. Jangan lupa subscribe ke channelnya Mai. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.